Jadi Clean Sheet ini memang startup jasa kebersihan. Menemukan tadi usaha-usaha atau bisnis yang kita inginkan, ya jalanin aja. Tapi yang utama adalah memang harus yang kita sukai ya. Sobat investor, kembali lagi di Fincast, home of your finance and investment. Hari ini kembali bersama dengan Keisha. Dan kalau kita ngomong jiwa-jiwa muda, energi-energi muda, pasti banyak yang mengaitkan dengan energi untuk membangun sebuah bisnis atau usaha. Nah, pasti banyak anak-anak di luar muda sana, sobat-sobat investor yang masih berjiwa muda di sana, masih punya semangat untuk bangun bisnis ya. Saya juga begitu. Nah, saya punya salah satu seorang role model kalau bisa dibilang ya, yang hadir saat ini, yakni Mas Dihkon Adamis, seorang CEO dan juga founder dari Clean Sheet. Halo Mas Dihkon. Halo Mbak Gesia. Wah, kenapa saya bilang Mas Dihkon ini salah satu yang bisa jadi role model? Karena Mas Dihkon ini mengawali bisnisnya dengan salah satu kisah inspiratif. Jujur Mas, saya sebelum bertemu dengan Mas, saya baca-baca dulu nih. Ada sebuah perjuangan dan cerita Mas Dihkon yang memulai bisnisnya ketika lagi masa kuliah, yaitu Clean Sheet ini. Mungkin boleh diceritain dulu Clean Sheet ini apa dan waktu mulai awalnya gimana Mas Dihkon? Jadi Clean Sheet ini memang startup jasa kebersihan Mbak Gesia. Jadi yang melayani rumah, kantor, berbagai layanan kebersihan. Oh, anything? Iya, anything yang termasuk seperti general cleaning, terus juga sofa, kasur, terus juga perkantoran gedung juga kita megang juga. Nah dari situ awalnya memang dari pas saya kuliah Mbak Gesia. Oke. Itu berarti sudah berapa waktu yang lalu Mas? 2019. Oh, oke. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Oke. Jadi sebelum pandemi waktu itu masih kuliah di Bogor, di IPB. Terus waktu itu saya penerima beasiswa. Oh, aduh berprestasi juga ternyata ya. Beasiswa bidik misi dulu. Oke. Kalau sekarang kan KIP kuliah ya. Ya. Nah dulu uang beasiswanya belum cair. Pada saat saya masih butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Oh, pada saat itu hidup sendiri merantau ya? Iya, merantau. Ya? Oh, oke. Disupport keluarga, namun tetap harus berjuang sendiri di Bogor pada saat itu. Iya, betul. Awal-awal kepikiran Clean Sheet-nya bagaimana Mas? Maksudnya ketika saya mau, kadang bingung itu mulainya sih sebenarnya. Karena waktu ada inspirasi kita kan sama juga, saya juga sobat investor, kalau udah kepepet duit apapun pengen dikerjain kayaknya. Apa deh bisa dikerjain, yang penting bisa dapat cuannya gitu kan. Tapi kadang bingung harus ngapain ya gitu. Nah Mas Dihkon waktu awal menemukan Clean Sheet langsung kepikiran saya mau lakuin ini, atau sebelumnya memang udah mencoba hal-hal lain dulu? Sebelumnya memang udah bisnis dulu sih, dari semester 1 ya. Jadi dari 2015 waktu umur saya 17 tahun. Oh, 17 tahun sudah memikirkan. Jadi waktu bisnis. awal merantau. Makanya tadi ketika beasiswanya belum cair, saya udah uang dari mana ya? Terus juga saya mau kerja apa ya yang bisa menghasilkan uang. Nah, makanya dulu saya ingat banget dosen saya itu Sabtu Minggu pengen libur atau istirahat. ART-nya pulang kampung. Iya waktu itu. Nah dari situ saya berpikir kenapa nggak saya tawarin jasa kebersihan aja ya. Ya jadi waktu itu uang saya masih 100.000, saya ingat banget di ATM untuk 2 mingguan. Saya pernah mas 70.000 juga. I can relate pada saat itu. 100.000 untuk 2 mingguan kan nggak nyukup ya untuk 2 minggu ke depan. Makanya waktu itu ya udah saya menawarkan ke beliau, Bu mau nggak rumahnya saya bersihin. Oh Mas Dihkon inisiatif sendiri. Oke. Lalu setelah itu? Lalu dari bersih-bersih di rumah dosen itu alhamdulillahnya dapat uang, makan, terus juga jejaring, dapat waktu itu saya ingat 300.000. Nah dari situ kan saya berpikir kenapa nggak dijadiin bisnis aja ya. Iya. Jadi awal mulanya karena inisiatif Mas Dihkon sendiri. Waktu itu ke dosen ya. Betul. Tapi pas awal-awal sendiri membangunnya, akhirnya mulai start. Akan bangun startup nih, udah kepikiran belum pas awal itu? Belum, awal-awal belum kepikiran. Jadi masih sendiri, ya bersih-bersih sendiri, terus ngajak teman-teman yang lain yang membutuhkan juga. Ya sampai akhirnya ya udah deh, kita bikin bisnis aja ya, biar ini makin terorganisir dan makin besar. Oh wow, berarti pada saat itu memang diawali sendiri. Ada rasa takut or gengsi atau pasti waktu kuliah mikirnya
wah pengennya ya cuan tapi pasti seorang anak muda ada gengsi-gengsinya. How is it, Mas? Ada sih rasa itu pasti, karena teman-teman yang lain saya rasa dulu enak ya, bisa kuliah dengan tenang gitu, terus juga pas pulang kuliah mereka bisa nongkrong, saya masih pulang kuliah itu waktu itu bersih-bersih. Jadi itu selama berlangsung beberapa bulan ya. Akhirnya kemudian semakin besar clean sheet-nya, ada bermitra kah atau akhirnya meng-hire? Saya sempat baca ada juga disebut Rangers Biru ya. Nah ini tuh konsepnya gimana, Mas? Apakah ini adalah tim dari karyawan clean sheet atau kemudian Mas Dikon mengambil istilahnya mitra atau partner lain dari pihak ketiga untuk bisa bekerja sama di clean sheet ini? Kalau di kita memang mitra gitu. Rangers Biru ini mitra yang memang kita hanya memberdayakan dua hal. Dua orang, jadi satu mahasiswa yang kurang mampu seperti saya dulu, ekonomi lemah, terus yang kedua anak-anak putus sekolah. Jadi kita fokus ke dua hal itu, karena dari situ harapannya mereka bisa bekerja sama seperti saya dulu, mau part time mau full time, yang nantinya dia bisa lanjut pendidikan dan bisa lulus seperti saya dulu. Berarti memang fokusnya pada usia muda yang masih sekolah ya. Muda. Jadi ketika mereka membutuhkan, ini jadi satu wadah untuk bagi anak-anak muda, anak-anak yang masih sekolah yang memang butuh support secara finansial untuk bisa terlibat juga di clean sheet. Betul. Oke. Sejauh ini berarti untuk time-nya ada yang part time, ada yang full time. Ada berapa banyak Rangers Biru yang sudah bermitra saat ini? Udah 200-an lebih. 200, banyak sekali ya, Mas Dikon ya. Ini tersebar di Pulau Jawa? Di Jabodetabek, terus juga ada di luar Jabodetabek juga ada. Oke. Jadi sejak 2019 sekarang covernya dari clean sheet sudah, kalau bisa dibilang sudah luar Pulau Jawa, sudah nasional masuknya ya. Oke, sudah 200 Rangers Biru. Dari skemanya seperti apa Mas Dikon? Ketika mitra ini bekerja sama dengan clean sheet, kemudian ada bagi hasil atau seperti apa? Kontrak? Ya, kalau di kami ada yang memang kontrak, karena yang memang seperti kontrak di perusahaan ataupun kantor itu kan setiap hari di situ ya. Itu otomatis itu kontrak. Terus ada yang memang mitra atau bagi hasil, ketika ada orderan mereka bisa dapat bagi hasilnya. Nah dari situ ada dua tipe sih yang memang ada di kami. Jadi utamanya memang mitra. Oke, dari perjalanan clean sheet sejak 2019 hingga tahun ini memang sudah ada beberapa istilahnya momentum ya Mas ya, baik itu momentumnya pendorong atau mungkin salah satunya pandemi ketika 2020 ya. Menarik karena Mas Dikon sebutkan memulai clean sheet 2019. Siapa yang tahu ya kan ya, dengan jiwa muda. Kemudian 2020 pandemi. Ini bicara masalah kebersihan kan bisnisnya juga Mas. Ketika pandemi ini justru akhirnya memukul bisnis clean sheet atau justru ini malah mendorong clean sheet pada saat itu, karena orang kan takut ya, aduh nggak bersih nih, aduh takut nih virus nih. Seperti apa waktu itu Mas? Awal-awal sangat memukul ya, maksudnya sangat-sangat benar-benar itu nggak ada pendapatan sama sekali gitu. Waktu itu bingung banget karena memang ya masuk ke rumah aja nggak dibolehin gitu. Bagaimana orang dalam aja nggak boleh masuk ke rumah, apalagi orang luar asing gitu. Tapi dari situ kami berinovasi. Waktu itu ada layanan yang kita keluarkan baru, layanan disinfektan. Itu jadi komplit tuh. Menjawab tantangan saat itu ya sebetulnya ya. Ketika pada positif, kita langsung datang untuk disinfektan, habis itu kita bersihkan semuanya. Jadi pada saat pandemi itu malah kita naiknya drastis. Justru malah naiknya drastis ya ketika pandemi. Mungkin karena pada saat itu orang takut menerima orang lain dari luar rumah, tapi kemudian kebutuhan untuk bisa bersih karena ada rasa takut virus ya. Tapi dari pada saat itu Mas menjalankan bisnis ini kan itu juga tantangan sendiri bagi para mitra ya. Pasti adalah rasa ada penolakan kah, atau ketika pada saat itu sumber dayanya juga cukup challenging pada 2020? Sangat-sangat challenging sih sebenarnya. Maksudnya dari anak-anak ada yang nolak juga, ada yang kita masuk ke komplek ya, waktu itu kan kita menyasar perumahan. Masuk ke komplek aja kita udah dihadang sama satpam. Nggak boleh masuk. Nggak boleh karena bukan kebutuhan primer ya. Iya betul. Kalau sayur dan lain sebagainya itu boleh masuk. Nah waktu itu sampai kita itu kolaborasi dengan pedagang sayur, buah untuk bawa
sayur buahnya ke dalam kompleknya. Karena kalau ditanya, Mas mau kemana? Mau bersihin rumah itu Pak, nggak boleh. Oh, jadi harus dengan alasan lain. Jadinya akhirnya kami inovasi untuk Mas mau kemana? Pak, bawa sayur ini ke sana gitu. Oh, padahal sebetulnya pas sampai itu menawarkan juga, jasa itu ya. Betul. Jadi sayurnya kita kasih ke ibunya. Oke, itu memang cukup jadi tantangan sebetulnya ya. Karena kalau bisa dibilang ketika pandemi, masalah orang pengen bersih tapi orang parno juga. Betul. Tapi bisnis juga harus beradaptasi. Mas Dikon harus putar otak ya istilahnya, dari jasa kebersihan ini apa yang bisa diinovasikan gitu ya ketika saat itu 2020. Tapi kalau bisa dibilang bisnis yang Mas Dikon jalan ini adalah bisnis jasa ya kan Mas. I think kalau misalnya bisnis produk mungkin punya kesulitan masing-masing. Tapi kalau jasa mungkin dealing with people ya, dengan orang. Itu yang pasti tantangan tersendiri. Sejauh ini suka dukanya yang paling tantangan terbesar gitu Mas dalam hal bisnis jasa khususnya cleaning seperti ini apa Mas? Banyak sebenarnya Mbak Gesi ya. Seperti apa ya? Kita ngerekrut anak-anak muda 18 sampai 30 tahun yang dari berbagai latar belakang. Dari segi pendidikannya beda, dari segi asalnya ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan gitu. Terus juga dari segi karakternya juga beda. Nah dari situ ada aja memang dulu seleksinya waktu itu belum terlalu kuat tuh. Waktu awal-awal ya waktu memilih ya. Kalau sekarang kan pelatihan rekrutmen kan udah diketat dan sebagainya. Ya dulu ada yang sulit diatur, terus juga ada pas waktu ada orderan tiba-tiba Mas mohon maaf saya ada kuliah gitu. Oh iya betul ya. Itu tidak bisa itu prioritas nomor 1 pendidikan. Betul. Ya. Waktu itu masih belum banyak kan rangersnya. Jadi bingung, ya udah akhirnya saya yang terjun lagi. Sampai saya langsung. Mas Dikon bahkan masih terjun ke lapangan untuk awal-awal jadi tim bersihin juga. Itu waktu tahun berapa tuh Mas? 2019 awal 2020 itu. Ketika memang jumlah rangersnya masih juga sedikit ya pada saat itu. Karena unik juga ya kalau bisa dibilang usia yang dipekerjakan juga memang usianya mungkin ada yang first time untuk bekerja juga. Betul. Jadi mungkin belum matang ketika harus masuk ke dalam dunia melayani pelanggan, customer, apalagi pelayanan jasa yang mungkin cukup erat dengan hubungan antar manusia apalagi antar customer ya gitu. Kalau tadi dealing dengan satpam saja sudah cukup challenging ya. Bahkan belum ketemu customernya ya. Dari banyak startup yang ada kemudian memilih lini bisnis ini gitu, jasa cleaning. Dan tadi Mas Dikon sebutkan Mas Dikon sebelumnya sudah pernah menjalani bisnis yang lain. Apa bedanya Mas dari yang bisnis cleaning ini dengan jenis yang lain? Karena mengelola orang ini luar biasa ya. Kalau kami di Clean Sheet kan cleaning itu lebih ke padat karya ya. Jadi semakin banyak yang order, semakin banyak juga yang bisa direkrut atau dibantu. Kalau sebelum-sebelumnya saya waktu semester 1 2015 itu saya jualan batik, bis batik. Itu kan produk ya. Mudah, tapi ada tantangannya juga ya. Dia bukan primer juga. Iya kan. Terus juga lanjut ke waktu itu konveksi, terus juga makanan minuman, sampai akhirnya dulu sampai saya buat itu namanya Jack Tour dulu. Apa tuh Mas? Jasa jalan-jalan untuk mahasiswa galau atau stres dulu. Unik banget. Mas kok kepikiran ya Mas? Jack Tour biasa untuk mahasiswa galau kalau tertekan sama skripsi gitu ya. Karena dulu saya merasakan teman-teman saya yang dari Jakarta, kota-kota besar lah, nggak pernah liburan ke Curug atau ke air terjun. Betul. Terus habis ujian itu dia stres. Atau pas waktu itu saya hanya menemani satu cewek untuk apa ya? Ini mah PDKT sih kayaknya ya. Sembari lah ya kan. Ya, waktu itu kan dia habis putus cinta ya gitu. Iya. Terus wah itu customer unggulan itu customer unggulan. Sampai akhirnya mesen Jack Tour kan. Terus bayar 1 jutaan waktu itu. 1 jutaan mau. Untuk ke Curug gitu jalan-jalan. Ya udah dipaketin semua, makan, tiket masuk, motor saya sudah boncengin. Jadi dia itu tinggal bonceng saya jadi tour guide-nya, saya iniin. Menarik ya itu kan? Benar-benar apa ya? Buat saya seneng di jasa. Iya. Hati juga adem toh Mas, hati adem. Itu kan sekalian.
Gimana tertawa ya? Karena itu menarik loh. Karena Mas Dikon tuh perantau. Iya. Tapi ini jadi nggak ngomongin sejenak, kita rehat dari clean sheet ya. Menarik karena Mas Dikon perantau tapi kemudian bisa kepikiran gitu idenya. Ini loh ada di Bogor, orang butuh apa ya gitu kan. Sembari minum air juga ya kan. Kan daripada jagain jodoh orang ya kan, diajak jalan-jalan gratis ini bayar gitu. Menarik. Tapi kalau Mas Dikon tuh bisa kepikiran gimana ya, punya cara berpikir supaya kalau mau cari usaha ambilnya dari bisnis yang kayak gini nih gitu. Kayak itu kan menarik kan, maksudnya siapa yang kepikiran gitu kan. Kalau selama ini kan gratisan aja ya kita ya sama teman-teman ya, ayo ke Curug ya ayo udah ikut gitu, pulang-pulangnya misuh-misuh gitu kan. Capek nih gitu kan. Tapi itu bisa kepikiran gitu awalnya gimana? Apakah memang itu tuh lahir sebagai jiwa entrepreneurnya Mas Dikon atau gimana? Itu mungkin lahir dari ya tadi kepepet, terus juga kalau entrepreneur kan memang dia melihat masalah itu menjadi peluang. Waktu itu ada yang teman yang curhat, ya akhirnya itu jadi peluang saya. Ada dosen yang curhat, itu menjadi peluang saya kayak gitu untuk membuat itu jadi bisnis gitu. Nah, dari jasa Jack Tour itulah saya akhirnya menemukan bahwa saya sukanya di bidang jasa. Itu akhirnya ya. Sebelumnya kan produk semua, dan itu nggak merasa kepuasan aja di hati ya. Tapi waktu itu setelah Jack Tour ketemu, enak banget ya kayak gitu. Jalan-jalan happy, jalan-jalan terus juga dibayar lagi ya. Iya, betul. Nah dari situ ini nih bisa nih untuk jadi bisnis jasa ke depannya. Oke, ini ada satu pertanyaan yang selalu kepikiran mungkin bagi banyak anak-anak muda atau sobat investor di sana. Saya pribadi, kalau ketika memulai startup pasti kan ada bakar duit lah istilahnya ya Mas. Modalnya pasti di awal kita keluar jor-joran gitu. Jangankan yang kecil, mungkin yang besar juga sama. Sekarang apalagi influencer apa segala macam gitu kan. Pasti bakar duitnya di depan gede gitu. Apalagi orang mudah tertarik dengan adanya diskon dan lain sebagainya. Mas Dikon ketika memulai clean sheet ada strategi apa yang dilakukan? Ada momen bakar uang juga seperti itu atau apa yang dilakukan sampai bisa akhirnya survive setelah pandemi loh, dari sebelum di pandemi bahkan setelahnya? Kalau di saya dulu memang nggak boro-boro mau bakar uang ya. Uangnya aja nggak ada, mepet kayak gitu. Modalnya aja terbatas gitu. Yang saya lakukan dulu akhirnya membranding clean sheet ini secara storytellingnya. Itu makanya kan tadi ini bisnis dari mahasiswa loh, anak-anak putus sekolah, mahasiswa kurang mampu yang diberdayakan untuk melanjutkan pendidikannya dia juga. Jadi orang mesen clean sheet itu bukan hanya dia butuh jasa kebersihan, tapi kadang beberapa yang mesen di clean sheet itu dia hanya pengen ditemenin aja. Rumahnya udah bersih, terus juga udah ada ART, tapi dia mesen clean sheet. Salah satunya untuk membantu anak itu. Tergerak ya. Emosionalnya kena. Itu juga jadi bukan dibilang nilai jual, tapi value lain lah ya dari bisnis clean sheet ini ya. Dari situ kan marketingnya jalan tuh. Dia ngomong sama yang lainnya, terus juga share ke grup-grup. Nah dari situ nyebarnya lumayan, dan akhirnya kan diliput sama TV nasional dan sebagainya. Akhirnya malah validasinya lebih clear lagi. I think mungkin itu ya value-nya kali ya yang akhirnya membawa clean sheet jauh lebih punya nilai dibanding yang lain. Karena kalau kita lihat ini masih muda nih, masih bisa kerja gitu. Orang kan kalau berpikir untuk membantu, mendonasi, itu bukan hal yang salah juga gitu. Itu kita bisa membantu dengan banyak cara. Cuman mungkin ini jadi salah satu wadah atau sarana untuk memberdayakan anak-anak muda yang masih punya kemauan tapi masih punya tenaga juga untuk bisa ya istilahnya cari cuan juga ya, cari rezeki juga, tapi juga berkontribusi sesuatu gitu, nggak cuma menerima juga. Jadi ada mindset yang dibentuk juga ya dari bagi rangers ini gitu kan. Misalnya kayak Mas Dikon nih mempekerjakan sekaligus mendidik ya. Lumayan ya, membina 200 rangers yang sobat-sobat muda ya di sana ya. Waktu startup mulai 2019 kemudian pandemi hingga sekarang, tadi terkait dengan kita sempat bicara terkait dengan pendanaan ya kan Mas. Pasti modalnya juga tidak terlalu banyak, ada tantangannya tersendiri. Dimulai di 1 tahun ketika baru mau matang ada pandemi. Dari pendanaan sendiri strateginya seperti apa Mas saat itu? Apakah memang ada investor lain atau Mas Dikon mengaturnya bagaimana?
Awal-awal memang pakai dana pribadi ya, dari keuntungan masuk terus diputerin sampai akhirnya kurang waktu itu dananya untuk beli alat-alat yang lebih canggih lagi. Nah akhirnya waktu itu saya ikut lomba-lomba. Oh, lomba apa tuh Mas? Lomba-lomba kompetisi bisnis nasional dari beberapa kementerian maupun dari kampus. Oke. Lalu? Nah dari situlah saya dapat uang hibah, dana hibah. Waktu itu di 2019 itu dapat 50 juta kalau di total. Luar biasa ya. Nah dari situ saya puterin untuk beli alat-alat dan mengembangkan Clean Sheet lebih luas lagi. Mas Diko nih kok bisa kepikiran ya? Kalau kita pikir mau cari investor dengan cara-cara konvensional ya, ini dengan kompetisi loh. Jadi mengkompetisikan bisnis Clean Sheet ini kan, istilahnya dipamerkan, ditunjukkan kepada pemerintah. Memang worth the value, akan memenangkan kompetisi dan dapat dananya ya. Dari situ mulainya ya. Tapi setelah itu adakah dana pendanaan lain? Susah nggak Mas nyari? Susah sih. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada investor ya di kami yang memang support di kami, membukakan jalan juga pasar lebih luas, bukan hanya ngasih uang aja, tapi juga pengalaman, ilmu dan juga dana terutama. Memang susah untuk meyakinkan ya orang mau invest ke bisnis kita, apalagi saya bukan siapa-siapa, backingan bukan orang siapa gitu kan, bukan yang memang orang tua tinggi ataupun apa. Nah itu meyakinkannya agak berat ya. Tapi dari track record itu, dari kenaikan pendapatannya, terus juga kemauan, juga kerja keras, ya alhamdulillah dipercaya akhirnya. Wah, itu mungkin value yang lebih ya dari seorang entrepreneur ya Mas ya. Kalau ngomongin soal tadi Rangers birunya juga, tadi soal pendanaannya, semua hal ini tuh bukan hal yang mudah, apalagi untuk startup yang baru mulai, khususnya di jasa gitu kan Mas. Kalau untuk tadi kepercayaan, apalagi meyakinkan investor, baik dari segi pendanaan penting, kinerjanya juga penting. Satu sisi juga orang kepercayaan konsumen dan penerimaannya juga mungkin itu salah satu yang jadi terpikirkan lah oleh para investor. Dari masalah penerimaan masyarakat dan kepercayaan masyarakat pasti ada concern terkait dengan ini jasanya betul tidak ya, rapih tidak ya gitu, atau adakah perlu satu sertifikat tertentu, kita nggak tahu, mungkin di bidang jasa ini ternyata ada gitu ya Mas. Apakah lisensi tertentu? Bagaimana Mas Dikon sendiri mengkurasi istilahnya kinerja dari skill-skill para Rangers ini? Karena kan ini mitra ya jatuhnya ya, bukan yang karyawan langsung gitu. Gimana Mas Dikon mengkurasi supaya standarnya sama nih pelayanan yang diberikan? Kami setiap bulan itu ada refreshment training jadi untuk mereka, untuk menstandarkan semua. Diingetin lagi, terus juga dikasih pelatihan skill yang lainnya. Nah itu yang membuat mereka itu standarnya ya akan sama, tapi yang paling utama adalah pas ketika rekrutmennya itu digodok dulu, di rating dulu, di training dulu sampai benar-benar mereka siap untuk diterjunkan. Jadi dari rekrutmennya itu sudah dikurasi ya? Ya betul. Dari bukan cuma willingness aja kali ya. Mungkin kalau mau butuh, semua orang butuh pekerjaan sepertinya ya. Di kami rekrutmennya memang kita nggak ngambil secara online ya. Kalau online kan random ya. Ini orang latar belakangnya dari mana, terus juga rumahnya di mana kan nggak bisa dipercaya ya. Kami mengajak kerjasama kolaborasi dengan berbagai lembaga baik yayasan, kampus, pesantren, tempat ibadah. Jadi kita ngambil orangnya ya dari sana. Ada nggak anak yang membutuhkan gitu, kita kerjasama ya gitu. Jadi otomatis kualitasnya bisa terjaga. Memang yang kita pilih anak-anak yang mau lanjut pendidikan. Jadi memang yang income yang akan mereka dapatkan memang mereka akan tujukan untuk pendidikan mereka ya. Betul. Oke, jadi kurasinya memang bukan menerima random karyawannya atau mitranya, tapi lebih ke mencari, justru Clean Sheet yang mencarinya, Rangersnya ya. Sampai 200 ini, dan ini Rangersnya berarti dari seluruh Indonesia juga ya? Iya, dari beberapa kota di Indonesia juga, karena kan mereka ada yang mahasiswa datang kuliah di Jabodetabek, ada yang kita datengin juga ketika dia udah dapat kerjaan di Jakarta, kita udah dapat kontraknya, dia didatangkan dari desa ke Jakarta. Wow, sampai 200 Rangers loh.
Dan ini jadi kita ada aplikasi ada untuk aplikasi, book untuk pesan, nanti ada. rangersnya akan datang gitu ya sesuai. Oke, dan segala hal sekarang sudah mulai digital berarti ya di digital. Ya? Oke, Mas, mungkin pertanyaan yang paling mendasar menurut saya, Mas Dikon sampai saat ini bertahan karena apa? Karena cinta. Balik lagi ke Jack Tour ya. ternyata motivasinya. Mas Dikon bertahan sampai membina, membangun, karena kan Clean Sheet nggak, kalau saya dengar tadi nggak hanya bisnisnya aja loh, ada 200 selain masa lalu ya Mas ya. Tapi ada 200 Rangers biru, kemudian ya harus kejar profit juga, nggak mungkin, dan kejar pendanaan juga gitu. Tapi cari karyawannya juga nggak main-main, cari mitranya gitu. Mas Dikon menjalani Clean Sheet sampai hari ini. Ya kalau mau give up bisa give up. Banyak anak muda di luar sana, sobat investor yang kayak udahlah nggak terlalu cuan gitu, nggak terlalu cuan, udah nanti aja gitu. Padahal kan nggak ada yang tahu ke depannya gitu kan. Nah Mas Dikon bertahan sampai bangun Clean Sheet hingga tahun ini karena apa? Tadi mungkin salah satunya benar ya, cinta ya. ada juga dulu yang waktu saya pas mahasiswa ini. Ya. Pas waktu mahasiswa itu kan kesempatan juga untuk datengin anak-anak orang kaya masuk ke rumah gitu kan, ketemu anaknya gitu. Kerja keras nih gitu. Ya, tapi yang utama adalah saya ingat banget saya tuh udah hampir nyerah, udah nggak terhitung lah. Karena dari segi pengalaman saya nggak ada, terus juga dari segi dana juga saya nggak ada, terus dari support system juga nggak ada gitu kan. Jurusan saya juga ekonomi, agak jauh di bisnis kayak gitu kan. Sampai akhirnya memang yang membuat saya kuat sampai sekarang adalah why-nya itu, strong why-nya untuk membuat anak-anak ini nggak putus sekolah. Jadi ketika udah mau nyerah ataupun saya udah capek banget, saya biasanya keliling jalan aja tuh, keliling datengin anak-anak yang lagi kerja ke rumah pelanggan ataupun yang ditempatkan di kantor atau di institusi pendidikan. Saya datengin, gimana kabarnya gitu. Alhamdulillah terbantu nih. Nah itu yang membuat saya tetap bisa bertahan sampai sekarang. Karena kalau nggak ada Clean Sheet mungkin mereka nggak bisa kerja atau nggak bisa lanjut pendidikan mereka. Nah inilah yang menjadi penyemangat saya dan tim untuk bisa terus bertahan. Oke, karena mitra Rangers biasanya justru adalah aset berharga dari Clean Sheet ya. Itu kan karena core-nya pelayanan jasa justru adalah human-nya ya kan, orang-orangnya di dalamnya. Terakhir Mas Dikon, boleh kasih tips and trick untuk membangun bisnis bagi anak-anak muda di luar sana yang masih kalang kabut mungkin seperti saya gitu ya. Saya jujur masih mikir mau bisnis apa ya, tahun depan gitu aja resolusinya tiap tahun. Nah coba kasih pencerahan buat kami ini Mas. Kalau saya lebih ke walaupun kita punya banyak keterbatasan ya, yang baik mungkin tadi ekonomi, pengalaman, pendidikan, ilmu dan lain sebagainya, tapi selama kita ada kemauan untuk bisa menemukan tadi usaha-usaha atau bisnis yang kita inginkan, ya jalanin aja. Tapi yang utama adalah memang harus yang kita sukai ya, atau passion di situ. Karena kalau enggak, ketika ada masalah dikit aja pasti udah nyerah. Cepet downnya cepet ya down gitu. Karena tapi kalau udah cinta, passion, terus juga mau berjuang mati-matian gitu, ya itu akan jadi lurus jalannya. Walaupun ada masalah yang besar banget, tapi itu tetap jalan aja. Oke, berarti kuncinya ada di cintanya ya, lebih ke cinta. Bukan hanya cinta yang lalu-lalu, tapi cinta juga sama apa yang dikerjakan, cinta juga sama value-nya, purpose-nya, mission-nya, azan-azannya. Atas nama cinta ini Fincast kali ini ada penontonnya ya. Oke, terima kasih Mas Dikon Adami, CEO and founder dari Clean Sheet. Thank you so much buat waktunya, very insightful. Dan semoga ini juga bisa dari insight baru buat sobat investor. Dan sampai ketemu di Fincast selanjutnya. Bye bye. Thank you. Siap, sama-sama Mbak Kesia.